Ya, teman-teman, kita kembali lagi di update saham ID. Teman kita ada yang menggunakan Humi, katanya untuk LK-nya sudah keluar. Dan saya cek. Nah, kita cek dulu dong, teman-teman ya. Karena saya pun harus mengecek, teman-teman ya. Di statistiknya, coba lihat betul ya udah keluar, udah lama berarti ya, teman-teman. Soalnya tidak ada tanda hijau. Oke, tapi sebelumnya kita lihat insider. Tapi sebelumnya teman-teman terima kasih ya selama ini support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan ini tidak ada manfaatnya, teman. Saya ingin ini video yang saya bagikan itu ada manfaatnya. Makanya saya ngebahasnya itu emeten teman-teman sendiri gitu ya. Day Insider terakhir 6 Februari tahun 2024 cuma ngejual 2.200 lembar aja, kecil teman-teman ya. Humbus transportasi kimianya sekarang 8,50, humbus intermodanya sekarang 76. Kita cek untuk profilnya. Profilnya kepemilikan dulu deh teman-teman ya. Saya tidak jauh kemana-mana ini. Humbus termoda 76, 15%. Kecil apa teman-teman untuk si masyarakatnya ya. Dan kemarin sudah mulai pada nambah nih. Untuk 5 bulan 1 tahun ini 5 bulan terakhir. Coba cek. Penguasaan lokal yang paling banyak hampir 99,83%. Cenderung foreignnya keluar teman-teman ya. Ini tahun 2023 berarti 23, 24, 25, 24 berarti belum cukup umur ya. Belum cukup umur untuk dihitung harga wajar. Mungkin untuk sementara bolehlah teman-teman, tapi untuk harga wajar secara kenyataannya nanti saja setelah 3 tahun. Tapi yang paling bagus saya lihat teman-teman di sini ya, ternyata si Humi ini bagusnya kenapa dia lancar laporan keuangannya. Perhatikan lancar. Terus kuartal 4-nya bagus ya, 17 ke 62 juga bagus. 14 ke 40 juga bagus. Ini cuma di kuartal 2-nya 106 ke 47 juga kurang baik, tapi masih positif bagus. Kuartal 1 walaupun berkurang tapi secara perbandingan tapi masih positif teman-teman ya, masih bagus ya 37. Nah, untuk kuartal 4 dari 498 ke 675 juga bagus, 4112 ke 442 juga bagus, 384 ke 512 bagus nih teman-teman ya. Nah, kuartal 1 348 ke 434 juga bagus. Artinya secara rapinya bagus teman-teman ya. Berarti ini digenjot terus teman-teman ya. Dipecut biar menghasilkan revenue yang baik teman-teman, melebihi revenue tahun sebelumnya. Oke, untuk PR rasionya di 4,85 sekarang ya. Kita cek untuk Humi itu di 793, artinya di bawah 10 juga teman-teman ya. Artinya ini standarnya 7 selama 3 tahun. Kemarin belum 3 tahun kan, baru 1 tahun doang. Nah, sekarang harganya pas 50. Untuk apa lagi teman-teman ya? Kita lihat corporate action deh. Kita lihat corporate actionnya dulu ya. Apakah ada yang menarik? Ada pilihan satu nih ntar Juni, kemarin Juni ya. Tahun 2024 dia bagian 1 perak, lumayan teman-teman ya. Berarti ada duit teman-teman. Itu yang penting ada duit dia. Tahun 2023 listing, 2024 bulan Juli ya bagian dividen 1 perak juga lumayan. Ya, akan raih sunga enggak teman-teman ya. Kita olahkan dulu, ada warannya udah ada, tapi kita ngebahas waran. Akan kita bahas untuk harga wajar. Ingat ya, sementara saya karena melihat di sininya baik teman. Baiknya kenapa? Dia cenderung rapih, bikin laporan keuangannya rapih ya. Untuk EPS dia meningkat ya, menurun, sorry. TTM-nya ya 1086 ke 1031. Berarti menurun ya, cuma 0, berapa persen menurunnya. Cuman masih di standar di angka 10. Ya mungkin kalau bagi dividen lagi ya tidak lebih daripada 1 kecuali kalau ada perubahan teman-teman ya. Oke, untuk PBP-nya 0,37. Nah, kita cek di sini. Di rata-rata berapa PBP-nya? 0,86 berarti dia cenderung dijual di angka di bawah 1 ya. Harga wajarnya harga bukunya 135, sekarang harganya 50. Dernya 0, hati-hati 0 dernya sudah 0,61 ya. Hati-hati nih ya. Karena yang suka saya bilang itu setengah daripada equity itu wajar. Kalau sekarang sudah mulai tidak wajar lagi ya. Dari equity 2,4 triliun, hutangnya 1,48, artinya sudah betul ya. Sudah sekitar 200 miliaran dia itu punya hutang lebih daripada equity, setengahnya ya. Lanjut ada ROE-nya, ROMA-nya lumayan lah teman-teman 7,60 ya, walaupun belum 10 tapi sudah lumayan lah 7 teman-teman ya. Oke, dari segi itu sudah ya. Nah, kita akan hitung harga sementara dulu deh ya. Ingat ya sementara ini ya. EPS-nya kan 10 ya, 10 10
7,31 dikalikan aja dengan 7 kali 7 berapa? 7,93 ya. 7,93. Nah, kita lihat Humi ini di 81 perak. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, cenderung meningkat ya, walaupun sementara tapi meningkat. Terus untuk berdasarkan rumus PBB-nya, harga bukunya 13575, 135.75 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? Untuk 3 tahunan tapi belum 1,3 tahun ya. Di 0,86, 0,86 ya. 0,86. Kita enter di 116 ya, terserah teman-teman, tapi ini hanya sementara ya. Jangan istilahnya untuk meyakini, nanti aja teman-teman ya, setelah 3 tahun baru kita akan menghitung harga wajar sementara ya. PR-nya berapa? PR rasio di 81 perak ya. 81 perak dan berdasarkan PBB di angka 116 ya, 116 nih. 116. Dicatat tanggal 12/04 tahun 2025. Ini tanggalnya sama teman, cuma beda bulan ya, sama beda tahun. Oke, nah ini teman-teman harga sementara sudah ditulis, sudah dicatat. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya perlihatan teman-teman ya, Humi ada salah satu emiten yang ada ketokohannya juga teman-teman. Ini adalah salah satu ada ketokohan dari keluarga masa lalu ya. Tirta Hidayat, Humpus, terutama humpusnya teman-teman ya, humpus internoda, humpus kimianya, humpus-humpusan lah teman-teman ya. Nah ini mungkin keterkaitannya tidak langsung teman-teman ya. Nah untuk teman-teman istilahnya ini berarti berdasarkan fundamental teman-teman. Kalau fundamentalnya baik, soalnya di sini di angka PR rata-rata di angka 7 ya. Ini berarti nanti miliknya milik fundamental teman-teman ya. Berarti kalau fundamentalnya baik cenderung dia akan meningkat. Makanya ini fundamentalnya belum terbentuk dengan baik. Nanti teman-teman pantau aja yang punya Humi ya, yang punya Humi pantau aja, karena Humi dalam posisi fundamentalnya membaik ya teman-teman, walaupun EPS-nya kurang tapi secara net income juga dia tidak ada ruginya selama ini, belum ada ruginya. Secara kuartalan juga untuk revenue-nya bagus ya, meningkat. Jadi setiap kuarternya meningkat untuk revenue, berarti bagus teman-teman ya. Apalagi di sini PR ratio-nya 4,8, cuma belum teruji aja. Ini belum teruji aja. Perhatikan ya, emiten yang di up duluan. Bahkan dia sudah mencapai harga offernya. Jadi target teman-teman jangan jauh-jauh ya, ke sini aja nih, ke angka 99 juga sudah cukup ya. Di harga listing gitu ya. Kalau kamu ke sini ya teman-teman harus memperhatikan LK-nya bagaimana teman-teman ya. Oke, jadi untuk emiten Humi ini emiten yang di up duluan, jadi targetnya sementara ini jangan jauh-jauh dulu ya. Ke angka 100 juga sudah cukup, ke angka 90 juga sudah mulai cukup. Nah, ini bagus teman-teman ya, smart money sudah mulai masuk dengan baik. Kemarin sudah dibuka kerannya teman-teman ya, tanggal 12 Maret. Nah, kita cek nih teman-teman, untuk domestiknya masih belum ada penjualan yang signifikan teman-teman. Cuma cenderung dia menahan. Tetapi pertahanan ini ternyata sudah diambil sedikit-sedikit ya. Nah, ngebuang dikit tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran untuk bandar lokalnya. Polen bagaimana? Polen cenderung dia datar aja teman-teman, bahkan dia ompong-ompong ya. Cenderung jual sebentar, liburan lagi, jual lagi, cenderung seperti yang diabaikan teman-teman ya. Nah, catatan dari saya untuk Humi ini, ada catatannya itu si ini teman-teman ya, untuk apa namanya, untuk si Humi itu ada YB sama YJ teman-teman ya. Kemarin yang megang itu si YB sama si YJ, tapi sekarang kita cek deh di grossnya si YB sama si YJ masih masuk nggak ya. Kita cek untuk dari tanggal 2 deh. YJ sama YB belum masuk lagi ya teman-teman ya. Ini udah saya grosskan, kita cek netnya. Belum teman-teman ya, ini belum ada pengambilan signifikan dari seorang bandarnya. Tapi bandar sudah masih di dalam teman-teman, bandar lokal masih di dalam ya. Bandar Polen pun demikian masih di dalam, cuma belum melakukan aksi aja ya. Kemarin sudah dibuka keran, mungkin teman-teman sudah menikmatinya, pembukaan kerannya baik yang ke atas ataupun yang cuan juga mungkin bisa kejual walaupun 1 tik gitu. Tapi lumayan 1 tik juga teman-teman ya. Catatan betul seperti itu ya untuk si bandar lokalnya ini, kalau nggak si YJ atau si YB ya teman-teman, itu ada catatan dari saya.
Ini yang ngerjain si CC sama si BK, teman-teman ya. Biasanya salah satunya, teman-teman. Tapi saya cenderung kalau sudah CC yang ambil alih. Nah, kalau CC ambil alih suka baik, teman-teman ya. Oke, Smart Money sudah mulai ngumpul. Jadi ini kalangan retail pun jangan berkecil hati karena retail sebagian sudah masuk ke Smart Money. Artinya teman-teman walaupun teman-teman ngambil nyangkut di angka-angka 56 sampai ke angka 60 pun masih bisa di up ya. Kenapa? Kemarin aja waktu bulan Januari ya sempat sedikit lagi menyentuhkan ke angka 60. Maka saya tidak cabut, apalagi dia meninggalkan gap untuk kenaikannya ya. Di angka 53 dan secara LK pun masih bagus teman-teman ya. LK pun masih bagus, tidak ada istilahnya negatif ya, cenderung positif walaupun berkurang. Smart Money juga sudah mulai baik teman-teman. Mudah-mudahan bisa dibuka kerannya ya untuk 50 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin pembuka kerannya sudah diperlihatkan yaitu si Smart Money sudah mulai masuk. Walaupun Badan Loka belum melakukan aksi yang signifikan, tapi dia masih di dalam dan cenderung ambil sedikit-sedikit. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk HUMI ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai HUMI cepat keluar ya. Cepat keluarnya kenapa? Tapi dengan cuan, teman. Dengan cuan, teman. Kenapa cuan? Karena mudah-mudahan ini bisa diangkat ke angka 70 sampai ke 92. Target saya berapa nih? 100 ya. Sini targetnya 100 ya. Artinya 100 tidak lebih daripada sini teman-teman. Nah, di sini yang suka saya bilang itu ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu lah. 100 juga sudah cukup. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan semangat untuk liburan minggu ini. Dan ciao.